Terkait temuan adanya obat-obatan sudah expire atau kadaluarsa menumpuk di gudang UPTD Farmasi Kabupaten Subang belum lama ini diduga akibat tidak didistribusikan ke masing-masing UPTD Puskesmas se-Kabupaten Subang. Pasalnya obat-obatan tersebut ialah rencana pengajuan melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPA yang seharusnya didistribusikan ke 40 puskesmas se-Kabupaten Subang sejak tahun 2016 lalu. Atas kejadian ini, sehingga dapat diprediksi negara dalam hal ini pemerintahan daerah melalui Dinas Kesehatan Subang mengalami kerugian anggaran mencapai 1 miliar lebih. Saat dikonfirmasi perak Kepala UPTD Farmasi Subang Tutik membenarkan bahwa obat-obatan expire tersebut DPA tahun 2016 lalu dan membantah adanya dugaan penimbunan obat karena menurutnya ada kendala dalam proses pengadaan obatnya. Itu obat yang tahun berapa? Dari 2016. 16 atau 2020? Iya, 2016. Itu semua dari 2016. 2011 Iya. 2020. Bukan. Itu berapa katanya kan kalau berdasarkan laporan itu dia ambil 1 M gitu kurang lebih. Apa betul? Ya, ada. Besar 1 M. Tapi sampai sekarang belum dimusnahkan. Kita kan lagi pengajuan sana. Alhamdulillah tahun sekarang di ACC. Nah, pelaksanaannya ini mungkin sekitar kita kan butuh proses ya Pak pelaksanaannya. Iya, benar. Kan seperti apa sih prosedurnya kita bikin nanti ada timnya juga kan. Bikin SK-nya juga kan tim. Terus itu sampai begitu banyak Bu obat yang mana apakah nggak didistribusikan ke 30 puskesmas? Didistribusikan itu juga itu dari dulu pernah ada udah sempat terdistribusi sebagian ya Pak ya, ada yang mengembalikan ke kita juga karena udah ready kan. Terus yang sekarang itu kenapa dapat kadaluarsa? Sekarang ada obat-obat itu yang peraturan BPOM itu dia stabilitasnya cuma bertahannya cuma 2 tahun kan dari mulai produksinya gitu. Kalau yang dulunya asalnya peraturannya 5 tahun, ada yang juga 2 tahun, itu kan jadi kendala juga kan di kami kan gitu. Yang tinggal mungkin datanya bahan aja udah ya Pak, barang terus belum lama kita distribusikan jarang subrek ke puskesmas kan. Kita kan bertahap ya bulan kan gitu. Itu semua dari tahun berapa? Dari 2016 sampai tahun sekarang. Sampai 2022. Alhamdulillah, tapi yang 21 nggak ada, kata yang ada luarsa, ada obat yang rusak juga. Kalau yang tahun 2020? 2020 berarti ini ya Pak? Ya. Kalau 2021 kita di VTM aja itu kan dari provinsi. Dari provinsi ya? Iya. Itu mengenai obat itu berarti diglobalkan ya, di 2016 ini? Iya, total semuanya, makanya kelihatan banyak. Kalau yang tiap tahun? Kita tiap tahun ada tiap tahun, iya kita kan melaporkan sih Pak. Kalau tiap tahun kita melaporkan barang-barang yang itu juga kita laporkan ya kayak juga terakhir ada waktu kita TBK minta kadaluarsa mana minta dipisah misalkan. Kalau kita kan kebetulan barang juga ya kan. Kalau tiap tahun kan kebetulan ini yang saya tahu infonya itu tiap tahun juga udah ngajuin buat tanggal pemusnahan, cuma belum dapat. Alhamdulillah tahun sekarang insya Allah ada rencana pemusnahan. Rencana ada tahun sekarang. Itu sistem lelang ya kan? Kita bekerjasama sama pihak ketiga. Ketiga. Ya, karena kita nggak punya insinerator kan gitu. Rencana pelelangan kapan? Ya, sekarang lagi menentukan. Tapi udah ada MOU apa dengan pihak ketiga? Nah, kita biasanya pakai Medifo. Kok bisa di farmasi ini Ada barang kadaluarsa? Ya, yang tadi kan saya jelaskan kan yang ada yang dulunya peraturan BPM obat kadaluarsa 5 tahun jadi 2 tahun itu kan jadi kendala juga kan di kita kan gitu. Sedangkan barang datang kan butuh proses juga kalau kita butuh. Ya, sementara kan begini, kalau farmasi ini kan didistribusikan ke berapa? Puskesmas, 40 puskesmas. Oh, Kita ada 40 ya? 40 puskesmas. Nah, begitu sih. Sebenarnya kan harus 40. Iya, 40 puskesmas. Nah, kok bisa begitu? Apakah memang distribusinya kurang lancar atau memang si puskesmas ini nggak butuh obat atau gimana gitu maksudnya? Karena namanya penyakit kita nggak tahu ya kan. Kita kan pengajarannya berdasarkan sistem konsumsi di tahun kemarin tahun sebelumnya kan. Kayak sekarang kan kita udah kayak tahun kemarin 2018 kita udah
misalkan ya sekarang ini kita perencanaan untuk 2019 kita sudah mengajukan ya kan, sponsornya udah ini, obatnya ini aja gitu. Ternyata ada pandemi otomatis kan, ya namanya penyakit ya kan. Kita juga ini kan dikaitkan dengan temuan kita di lapangan, kita selalu mendampingi pasien ya. Ketika pasien itu butuh obat ini ternyata di puskesmas nggak ada, harus beli ke apotek swasta ya, intinya Ya, kebetulan di Kuburan Kalau kita kan, kalau pemerintahan itu kan berdasarkan formularium nasional ya kan, kita nggak bisa mengadakan obat-obat yang di luar Komnas. Kan kadang ada pasien yang beli contohnya ya Kak ya, saya dulu pernah kerja di rumah sakit Jakarta. Jadi ada yang beli, misalkan ada yang butuh obat tapi tidak ada di formularium, kan kita nggak mengadakan tuh yang nggak ada di formularium kan, ya layanan ada. Tapi kalau obat-obat ini ada obat-obat yang generik apa? Kita generik Semua generik ya. Iya. Iya. Kecuali kalau vitamin kan nggak ada generiknya. Iya. Kalau vitamin. Nah, farmasi ini disuplai pengadaan obat ini dari mana? Banyak dari BPOM. Banyak berdasarkan data di masing-masing puskesmas atau memang Data di puskesmas. ya data puskesmas ini butuh obat berapa ton misalkan, berapa kilo kan misalnya gitu. Kita kan berdasarkan konsumsi yang makanya tadi Ya, saya bilang kan, iya. konsumsi didengar juga kan kita. Ah. Ya, gitu. Terus kan nanti puskesmas itu mengajukan RKU rencana kebutuhan obat juga kan gitu. Nah itu kan berarti kan pengadaan obat-obatan ini ke farmasi itu sesuai rencana. Iya, sesuai rencana. Ini kok numpuk banyak sampai kadaluarsa, berarti kan tidak sesuai rencana pesanan dari farmasi ke Nah, yang itu kan tadi saya sebutkan ya Pak, penyakit kan kita nggak tahu kan, tahun depan tuh ada mesti penyakit apa kan, tidak melulu ini bisa. Iya, kan, maksudnya iya penyakit mah ya siapa yang tahu Iya, kan gitu. iya. Misalkan ini kayak kemarin penyakit 10 terbesar kan kita yang tahu tiap tahun kan pasti itu ya. Iya. Nanti masuk 10 terbesar apa sih, misal darah tinggi, gula atau Iya, apa kan. iya. Oh ternyata di tahun depan udah beda lagi karena kita Iya. lihat dari paracetamol tadi kan. Maksudnya ini biasanya kita temui ada obat kadaluarsa itu adanya di puskesmas, CRS, rumah sakit lah ya, karena mungkin obat ini untuk pilek misalnya, yang pileknya dia udah tahun ini nyampainya enggak. Nyampainya Nah, ya, target misalkan sekarang tuh. nih film tahun ini sekarang banyak banget nih, Nah, kita misalnya. otomatis kan berdasarkan konsumsi kan kita yang pemakaian yang terbesar bulan ini jadi kita pesannya di sini juga, Ya. kita pakai di sini kan seperti itu. Tapi kan kalau untuk farmasi mah tidak nunggu laporan ini konsumsinya sekian orang kan gitu. Kan kita ada LPSU dari puskesmas. Kan begini. Kerugian negara itu. Iya, Nah, betul. itu satu tema lah lebih Iya. kan. Ini jadi permasalahan. Kemudian kan itu uang negara pertanggungjawabannya seperti apa kan gitu. Mengalami kadaluarsa obat sampai tidak bisa didistribusikan. Ya itu Segitu memang banyak. itu yang terbanyak itu tahun-tahun sebelumnya karena ada peraturan yang tahun-tahun mendadak itu kan yang itu yang asalnya idenya 5 tahun jadi 2 tahunnya jadi kendala yang tadi yang saya yang ucapkan tadi kan jadi Biasanya kendala kalau utama di situ kan. expirednya berapa tahun? Otomatis kan biasanya kan 5 tahun Pak, tapi sekarang ada peraturan yang terbaru katanya ada yang memang tidak semua obat ya, ada yang 2 tahun aja stabilitasnya gitu. Kalau dulu kan rata-rata emang 5 tahun semua rata gitu kan. Jadi kan otomatis masa simpan kita itu kan ya, jadi yang harusnya masih bisa dipakai 2 tahun 3 tahun gitu. Sementara menurut keterangan dua kepala UPTD Puskesmas yakni Kepala Puskesmas Ciasem Dr. Doding Saefuddin dan Kepala Puskesmas Patok Besi Dr. Hendra menyatakan bahwa untuk konsumsi obat-obatan di puskesmas setiap tahunnya melakukan pengajuan rencana pengadaan obat yang selanjutnya dibuat dalam bentuk DPA tahunan, maka yang didistribusikan ke puskesmas oleh UPTD Farmasi Subang sesuai DPA tersebut, namun distribusinya setiap 1 bulan sekali. Nah, ini DPA untuk pengajuan obat-obatan itu untuk di puskesmas di farmasi UPTD Farmasi Subang ya. Itu aturannya gimana sih? Sama sekali atau sebulan sekali? Kalau DPA pengajuan obat itu kami lakukan Setahun sekali ya. ya, tapi untuk pengiriman sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, rutin obat rutin namanya, baik umum atau JKN atau BPS. Jadi ketika sudah sampai di sini obat-obatan nih, itu pas dipastikan habis atau kalau sisa dikembalikan lagi ke farmasi gitu? Untuk puskesmas Ciasem, kebetulan memang puskesmas Ciasem itu kunjungan pasiennya sangat banyak, ya kan. Rata-rata per
hari 150 sampai 200 pasien yang datang berkunjung berobat ke puskesmas Ciasem. Jadi stok obat per bulan itu kadang kita defisit, kekurangan, kita tutupi dengan membeli sendiri ya ke apotek, karena kami tidak mau pelayanan di puskesmas Ciasem terganggu. Kadang lebih pun nggak banyak. Itu contohnya di saya bawa ini. Contohnya paling lebih per item itu untuk obat umum rata-rata 1 box. Baik misalkan obat diare, vitamin, cefadroxil, zinc, bisoprolol dan lain sebagainya, rata-rata 1 box lebihnya. Dan umum obat JKN juga sama, rata-rata ini setengah box. Jadi kita seolah-olah antara pengajuan dan pengiriman pas gitu, rata-rata gitu kan tiap bulan. Jauh lah untuk ketika ada lebih mah ya. Jauh, ini buktinya kan datanya ada saya. Ada pun lebih paling sedikit pasti habis. Habis untuk bulan berikutnya dipakai Sebelum dulu. masa kadaluarsa habis juga pasti udah habis Ya, ya. Karena kan sebelum obat rutin bulan berikutnya dikirim, kami pergunakan dulu obat lebih bulan yang kemarin. Kita manfaatkan untuk bulan berikutnya sebelum dikirim oleh dari farmasi dinas. nah, obat ini masa kadaluarsa berapa tahun sih? Jadi Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi kalau ada obat kadaluarsa karena berlebih ya, karena tidak dipakai di puskesmas, kami laporan. Jadi tiap akhir bulan atau akhir tahun kita laporan obat sisa yang kadaluarsa atau obat sisa yang tidak terpakai. Kami laporan ke dinas kesehatan. ya intinya ketika pengadaan obat farmasi OPTD Farmasi Kabupaten Subang dia menunggu ya ajuan ya dari Betul. puskesmas ya. Betul. Ketika sudah ajuan itu per tahun ya dari DPA per tahun, ya mungkin farmasi mengajukan lagi. Betul. ke Jadi sana lah. kami dikirim obat ke puskesmas dari farmasi dinas kesehatan itu tiap bulan, baik obat umum atau obat CKM. Ya. Dan kami apabila ada sisa obat, stok obat tiap bulan kami selalu laporan bahwa obat sisa sama obat yang expired atau obat yang rusak. Misalkan ada kasus urgensi banjir atau apa ya, nah, bisa aja obat jadi rusak, nah, kami laporan. Jadi ada selalu laporan, baik obat sisa, stok obat atau obat expired selalu dilaporkan. Tergantung ini ya, kita habis kita ngajukan lagi seperti itu. Jadi nggak jelas ya, berarti bisa 2 bulan sekali Bisa. minta obat. Yang pasti kalau untuk DPA rencana pengajuan lah ya, Iya, setahun sekali ya. setahun sekali. Dan itu pun bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan kita, karena kan kita sekarang kan sudah BUD ya, jadi sesuai dengan RKA bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan yang ada penyakit masyarakat yang sekarang Ya. seperti itu. Tapi kalau kita kan dari puskesmas misalnya Iya. Bapak sudah mengajukan nih lewat DPA tadi ya, nah itu per tahun ya setahun Iya. sekali. Nah dicantumkan berarti obat-obat apa. Nah yang berarti yang direalisasi ke farmasi itu dari penyuplai itu obat-obatan yang sesuai di pesan itu ya. Iya, pesan. Berarti kalau misalnya di luar itu Pak dokter sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa, karena tidak kita ngajukan seperti itu. Kalau misalnya ini Pak dokter sendiri puskesmas ini membutuhkan obat lain nih, tidak sesuai dengan yang diajukan di DPA, berarti harus gimana? BLUD. Ya, kita dari BLUD. Nanti kita bisa belanja ke BLUD. Seperti itu. Caranya gimana tuh? Caranya kita menganggarkan sama juga. Jadi kita sebelum membuat DPA ke RKA, kita sudah ke unit-unit nih, misalnya ke BP apa yang dibutuhkan obat ini. Kira-kira obat apa saja. Nah, nanti kita sesuaikan dengan anggaran yang ada di kita untuk diajukan ke dinas. Tapi kalaupun misalnya obatnya berbeda ataupun memang nggak ada, ya kita paling seperti apa penyelesaiannya, atau kita rujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ada di puskesmas obatnya, pasien BPJS, kita nggak mengada-ngada lah, kita langsung rujuk ke rumah sakit supaya pasien itu terlayani seperti itu. Iya, berarti ada bisa ya, bisa lewat BLUD tadi ya. Iya, Bisa dadakan itu. nggak bisa juga, nggak bisa juga dadakan, karena kan harus menyesuaikan juga ya anggaran yang ada di puskesmas. Seperti itu. Itu anggaran berarti pemerintah juga ya berarti. Pemerintah. Bukan anggaran pribadi puskesmas dari pasien umum atau bukan. Dari JKN, dari JKN itu ada anggaran obat, itu bisa kita sisihkan untuk pengadaan. Misalnya ini mana? Pasien di sini ada dirawat lah, obatnya itu nggak ada misalnya. Iya.
Gimana? Nah, ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya pasien itu pasien BPJS, kalaupun memang obatnya di PPK 1 Puskesmas itu nggak ada, kita rujuk ke PPK 2 itu rumah sakit. Tapi kalau misalnya pasien umum, biasanya kita kasih resep yang ada di apotek. Jadi dia bisa beli di apotek. Seperti kadang-kadang kan pasien sudah dirawat di sini, dirujuk ke rumah sakit kan nggak mau, karena kalau pasien umum udah beli aja, ya sudah kalau pasien. Tapi kalau misalnya pasien BPJS, karena obat dari PPK 1 Puskesmas itu dibatasin, hanya obatnya misalnya ABC gitu ya. Yang DE-nya itu di rumah sakit, harusnya kita rujuk ke rumah sakit. Menyikapi kejanggalan ini, Perak akan konfirmasi ke Kepala Dinas Kesehatan Subang Dr. Maksi. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Jajat, Perak TV melaporkan.